Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang kejadian panas di Nepal. Pada tanggal 9 September 2025, demonstrasi besar terjadi di kota Kathmandu, yaitu ibu kota Nepal. Demonstran, terutama anak muda yang generasi Z, marah besar terhadap korupsi dan praktik nepotisme. Terutama nih, yaitu gaya hidup mewah pejabat publik yang kontras banget dengan rakyat biasa. Gedung parlemen di Nepal yang disebut sebagai Sikha Durbar itu dan beberapa kantor pemerintah dibakar dan dicabik-cabik. Yang jadi pertanyaan nih, apa sih pemicu demo ini? Jadi, penyebabnya ada dua, yaitu pemerintah sempat mengeluarkan larangan terhadap beberapa platform media sosial nih, kayak Facebook, X, YouTube, dan lain-lain, dan memperketat regulasi untuk media sosial. Banyak orang melihat ini sebagai bentuk sensor dan pembungkaman kebebasan berekspresi. Dan penyebab kedua, yaitu yang lebih dalamnya, adalah rasa frustasi karena korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pejabat yang terlihat hidup mewah, sementara rakyat biasa ini susah cari kerja, infrastruktur kurang memadai, dan ketidakpercayaan terhadap elit politik. Dalam demo ini, siapa sih yang terlibat? Jadi, yang terlibat itu nggak cuma massa umum aja. Demo ini dipimpin dan diramaikan terutama oleh Gen Z, yaitu pelajar, mahasiswa, pemuda yang tinggal di kota, dan yang merasakan ketimpangan sosial langsung. Pemerintah dan aparat negara juga terlibat, khususnya polisi dan pasukan keamanan yang menangani demonstrasi ini dengan keras. Dan ada korban jiwa waktu pembubaran paksa dengan cara penembakan. Nah, yang paling viral itu adalah aksi dramatis saat gedung dibakar dan kerusakan lainnya. Demonstran berhasil menerobos barikade polisi, masuk ke komplek parlemen, merusak beberapa ruangan, dan membakar gedung, serta merusak properti pemerintah. Gedung Sikha Durbar, yaitu tempat parlemen dan kantor-kantor pemerintahan, menjadi simbol perlawanan. Selain itu, juga kantor-kantor politik dan rumah pejabat yang dianggap elit ini ikut diserang ramai-ramai. Adapun dampak langsung dari adanya demonstrasi ini yaitu adanya korban jiwa yang angkanya bervariasi, tapi setidaknya puluhan orang tewas dan ratusan luka-luka. Dalam kerusuhan ini akibat bentrokan dan tindakan pengamanan aparat. Pemimpin pemerintahan ini merespon. Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri di tengah tekanan massa. Pemerintah juga mencabut larangan media sosial yang sempat diberlakukan. Dan yang jadi timbul pertanyaan nih, kenapa sih generasi muda bisa sampai marahnya dan ngeri banget? Jadi, kayak biasa nih, mereka punya ekspektasi tinggi terhadap masa depan, mempunyai pendidikan, kerja, dan keadilan. Tapi, kenyataan di Nepal itu terasa berat. Pengangguran sangat tinggi, disparitas ekonomi itu sangat besar, dan kesempatan terbatas. Selain itu, media sosial juga menjadi ruang mereka menyuarakan ketidakadilan, memperlihatkan gaya hidup elit, meme-meme, dan video yang memperlihatkan ketidakadilan ini. Dan ini menyulut rasa ini nggak bisa diterus-terusin. Dalam demo ini, informasi yang beredar itu berputar-putar. Bukan semua info beredar itu jelas. Dan memang ada yang komentar bahwa banyak informasi yang sedikit diputar-putar. Seperti ada klaim pihak demonstran yang mengatakan bahwa ada infiltrator atau orang luar yang memicu kekerasan agar kerusuhan semakin parah. Ada juga laporan awal yang bilang larangan medsos itu penyebab utama, tapi kemudian larangan itu cuma jadi pemicu.
dan akar masalahnya itu jauh lebih dalam. Dan ada perbedaan data tentang jumlah korban, lokasi kebakaran, siapa yang membakar, dan yang mana ini bikin sebagian orang skeptis ke media atau kepada pejabat. Makanya penting banget diperhatikan sumbernya. Dari peristiwa ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil nih. Misalnya, kebijakan publik semisal regulasi media sosial ini bisa sangat sensitif, apalagi bila menyentuh kebebasan berekspresi. Jadi, kalau tidak transparan, maka publik bisa marah besar. Kemudian, korupsi dan nepotisme ini nggak cuma soal moral, tapi soal legitimasi pemerintahan. Jadi, kalau rakyat merasa dipermainkan, kepercayaan terhadap pemimpin ini bisa runtuh, bahkan bisa runtuh total. Kemudian, generasi muda itu punya kekuatan besar lewat media sosial dan komunikasi. Mereka bisa jadi agen perubahan besar. Dan terakhir, pentingnya respon pemerintah yang cepat dan adil, perundungan, pengawasan, reformasi, dan adanya dialog terbuka. Jadi, setelah pengunduran diri Perdana Menteri ini, apa yang harus terjadi agar suasana nggak makin rusak? Yang pertama, pemerintah sementara harus mengusut tuntas kasus kematian dan kerusuhan. Siapa yang mengambil keputusan dan siapa yang akan bertanggung jawab. Dan reformasi tata pemerintahan. Perlunya transparansi anggaran, perlunya pengawasan keuangan publik, perlunya publikasi kekayaan pejabat, dan pembatasan nepotisme. Harus adanya dialog serius dengan masyarakat, terutama rakyat serta golongan muda, agar aspirasi mereka ini didengarkan. Kemudian, perlu juga pemilihan umum, yaitu pembentukan pemerintahan baru yang dipercaya dan mampu menjamin perubahan yang nyata. Dan terakhir nih, kenapa cerita ini penting untuk kita semua? Dan kenapa kita harus peduli dengan apa yang terjadi di Nepal? Karena banyak sisi cerita ini juga ada di tempat kita nih, Indonesia. Ketidakadilan, korupsi, ketidaksetaraan, suara generasi muda yang kadang ditelan omongan. Cerita Nepal ini kayak refleksi. Jadi, kalau aspirasi rakyat diabaikan terus, maka reaksi bisa sangat kuat dan bisa berujung rusuh, kehilangan kepercayaan, bahkan kerusakan bangunan dan institusi, seperti yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Jadi, penting banget bahwa kita harus kritis terhadap info yang kita terima. Mau pemerintah, kita jaga kepercayaan lewat aksi nyata. Dan generasi muda ini harus tahu bahwa suara mereka itu mempunyai daya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.